Smart FM presents Tay-Day Way Show with Tung Desem Wadding In. Tay-Day Way Show. Selamat sore Smart Listener. Senang sekali kami kembali menemani Anda di sore hari ini dalam TDW Show. Dan pastinya ini dia nih, ada Patung Desem Waringin yang selalu setia bersama dengan kita. Selamat sore Patung. Dahsyat. Salam dahsyat ya Pak. Yes. Oke. Gimana Pak dahsyatnya hari ini Pak? Dahsyat cuma dua, satu biasa dahsyat, yang mbahnya dahsyat. Nah kebetulan hari ini mbahnya dahsyat. Gitu. Mbahnya dahsyat ya Pak ya. Oke, dan pasti kita selalu menghadirkan topik yang dahsyat juga ya Pak setiap hari Kamis sore ini. Dan kali ini Smart Listener mengenai teknik menimbang resiko untuk mengambil keputusan yang lebih bijaksana pastinya dalam kehidupan. Ya. Nah itu dia nih Pak. Kadang-kadang kita kalau mengambil keputusan ini kan bimbangnya setengah mati Pak. Untuk mendapatkan keputusan yang bijaksana. Sebenarnya langkah-langkahnya ini harus bagaimana sih Pak? Jadi nomor satu kita kategorikan dulu. Keputusannya ini urgent, important, ya, ataupun tidak urgent, ataupun tidak important, ataupun urgent tapi tidak important, apa important tapi tidak urgent kan gitu kan. Jadi tentu saja di dalam kita mengambil keputusan itu seringkali kita ngambil keputusan ketika terdesak. Ya. Dan kalau terdesak, pertanyaannya penting atau tidak gitu. Kalau tidak penting, sudahlah ya, bila perlu tidak perlu kita putuskan sama sekali, nggak penting kok. Sudah itu delegasikan aja orang lain ambil pesan, tak apa-apa, dah kamu dah. Jadi tidak prinsip gitu loh, sesuatu hal yang tidak prinsip. Contohnya, kita dalam kondisi harus makan setiap hari. Yeah. Nah, makan itu kan, kita ambil keputusan makan itu kan, saya pernah diwawancara. Pak Tung, kalau memilih rumah makan, itu biasanya berdasarkan apa? Saya tergantung kepentingannya gitu ya. Jadi ada satu kepentingannya yang paling penting cepat dulu, urgent. Udah lapar gitu. Lapar. Jadi urgent important juga gitu, karena dianggap lapar penting kan gitu ya. Yeah. Nah, kalau seperti lu lah dokternya sendiri yang ngomong kemungkinan terburuk mati yuk. Nah, ternyata teknik bertanyanya salah. Teknik pertanyaannya salah, jawabannya? Salah juga. Salah. Kalau jawabannya salah, emosinya? Waduh, bisa... Salah. Kalau emosinya salah, keputusannya? Salah juga. Salah. Keputusannya salah, hasilnya? Iya, salah hasilnya juga. Salah, hidupnya? Salah. Nah, jadi untuk kita menimbang risiko, yang perlu dicatat ini adalah kita butuh mencari data terlebih dahulu, besar kecil efeknya, baik yang positif maupun negatif. Silakan dicatat gitu ya. Jadi ketika Anda mau, saya mau keluar, saya mau menikah, saya mau itu. Jadi rata-rata orang ngambil keputusan. Saya sering ngasih contoh begini. Begitu, lu kenapa sih kamu gitu? Orangnya baik banget. Kenapa kamu menikah dengan dia? Baik banget. Lu kok bisa? Wah, gua tas dibawain, turun dari mobil, dibukain pintu. Ini perempuan gitu ya. Saya menikah dengan yang laki ini hanya gara-gara dibukain pintu mobil, hanya karena dibawain tas doang. Ini pertimbangannya hanya celaka gitu. Kalau Anda hanya menimbang itu istilahnya dari satu sudut emosi toh. Anda jatuh cinta. Jadi makanya kata seringkali kalau jatuh cinta, tai coklat rasa ayam, ayam goreng. tai ayam rasa coklat kebalik-balik jadian. Jadi tentu saja itu karena emosi. Lupa lah, kalau cinta kan bagus, iya. Walaupun cinta itu bagus, kalau emosinya naik, percaya tidak, intelektual Anda turun kok. Tai coklat rasa, tai ayam rasa coklat. Berarti emosi kan bukan hanya sekedar marah-marah juga ya Pak ya? Negatif. Tapi cinta buta juga ya Pak ya? Seringkali membuat kita tidak objektif. Anda lihat, waduh pameran hebat sekali. Nah, terus kemudian Anda beli sahamnya perusahaan tadi gitu. Nah, ini pamerannya hebat banget tuh. Nah, Anda tidak menimbang untung dan ruginya terlebih dahulu. Anda hanya suka, tidak suka. Anda anggap suka itu berarti baik, padahal belum tentu. Ya. Sesuatu yang terkait dengan nikmat itu belum tentu nikmat jangka panjang, istilahnya gitu. Nah, jadi efek positif ini juga ada, efek jangka pendek, jangka panjang. Jadi cara menimbangnya, nah boleh kita akan belajar sekarang juga kan gitu ya. Iya, baik. Oke, tapi nanti kita boleh lanjutin lagi ya Pak Tung ya, kita mesti jeda sebentar. Dengan senang hati. Oke, mungkin Smart Listener saat ini Anda sedang bimbang nih, ingin menentukan sebuah keputusan. Anda harus tahu resiko-resikonya dulu agar bisa lebih bijaksana pastinya dalam kehidupan ini. Silakan Anda ingin sharing bersama dengan kami lewat SMS di 0812 11 12 959. Tay-Day Way Show with Tung Desem Wadding In.
Iya, kita kembali lagi Smart Listener di TDW Show dan silakan kami masih membuka SMS bagi Anda yang ingin sharing bersama dengan kami di 0812 11 12 959. Pak Tung? Yes. Ada sebuah kasus juga nih Pak ya, pernah dialami oleh teman saya nih Pak. Jadi dia ini harus membuat sebuah keputusan dalam jangka waktu yang benar-benar mepet sekali atau minim sekali waktunya. Nah, sedangkan dia dituntut untuk memberikan keputusan yang harus bijaksana gitu Pak. Contohnya waktu itu mengenai keputusan di sebuah perusahaan deh gitu Pak. Dia bingung, lagi bimbang nih. Kalau saya memutuskan A, nanti saya bisa-bisa kayak bikin memecat salah satu anak buahnya gitu Pak. Kalau di satu sisi, wah kalau saya putusin B, ini sih juga ya bisa dibilang menguatkan perusahaan juga gitu Pak. Nah, jadi contohnya begini, apakah memecat atau tidak memecat, gitu kan, misalnya gitu ya. Yeah. Nah ini, jadi nomor satu kita bahwa buka terlebih dahulu alternatifnya. Oke. Kalau kita membuka alternatif, jadi kita merasa bahwa keputusan itu gini, kalau putusan cuman A, itu berarti tidak ada choice, berarti tidak ada pilihan. Okay. Kalau cuman A atau B, itu namanya dilema. Okay. Atau istilahnya makan buah si malakama, istilahnya kan gitu ya. Nah, tekniknya adalah satu, memperluas keputusan terlebih dahulu, alternatifnya apa? Kalau tadi misalnya ambil keputusan A, ini bisa jadi dipecat. Apakah iya, jangan-jangan ketakutan kita doang. Perlu kita komunikasikan ke atasan. Gitu. Kalau memecat pun kita perhatikan, memecat atau tidak memecat ya. Seringkali orang terjebak seperti itu. Kalau kita mau lebih bijaksana, apakah harus dipecat? Alternatifnya ada nggak? Diskors, di surat peringatan, dimutasikan, diperingatkan secara lisan, dipotong bonusnya, terus kemudian bukan hanya dipecat, laporkan polisi sekalian, ditambahin berat tuh. Waduh, ya. Ya kan gitu toh. Atau apapun. Jadi ternyata orang yang kelemahannya orang di dalam mengambil keputusan itu karena satu, dia terjebak kepada pilihan antara A atau B doang. Jadi dia mikirnya bingung. Jadi kadang orang datang ke tempat saya, Pak, milih A atau B. Stop dulu, cari 3 alternatif berikutnya. Jadi dengan demikian dia tidak terjebak di dalam dilema. Jadi alternatifnya lebih banyak gitu ya Pak, lebih banyak pilihannya. Lebih banyak pilihannya. Sedangkan kalau misalnya ini tak pecat. Kalau pecat itu kan sudut emosi toh. Jadi kita takut toh, misalnya gini, kalau saya ngomong begini, ini maju sih perusahaannya, tapi temanku dipecat ini. Iya. Nah, pertanyaannya, saya kepengen temennya, tujuannya toh, yang nomor satu kepentingannya apa? Saya kepengen teman saya tetap di sini, perusahaan juga maju. Tapi kalau teman saya di sini, perusahaan tidak maju-maju. Apa iya? Bisa nggak kita minta waktu ngomong kepada atasan, gitu kan ya? Yeah. Yang dimana kita jujur, tapi kita minta teman kita untuk di training terlebih dahulu supaya tidak dipecat. Jadi kita sendiri yang maju, Pak, ini kita menemukan kesalahan teman saya gini. Saya kalau ini terlanjutkan akan bermasalah, gitu kan? Jadi tentu saja kepentingan kita adalah supaya perusahaannya satu tetap maju dan teman kita tetap bekerja tidak di dalam perusahaan. Ya kita sampaikan. Jadi ada dilema-dilema sebetulnya itu hanya ketakutan kita sendiri. Kita harus hadapi dan kita komunikasikan sedemikian sehingga membuat apa yang kita takuti ternyata tidak kok. Walaupun dengan konsekuensi tetap pada waktu kita lapor ternyata dipecat ya sudah. Ya kita terima kan gitu ya. Tapi kita bilang boleh minta, Pak, alangkah baiknya ini mohon Pak, karena saya share begini, mohon kasih kesempatan sekali lagi. Ini karena ini teman baik saya ada dilema nih Pak. Saya cerita nanti teman ada alternatif pada kemungkinan dikeluarkan, tapi kalau tidak cerita perusahaan tadi tidak maju, apakah diperkenankan Pak saya cerita dan ada alternatif bahwa teman saya ini tidak bisa tetapi di trainingkan lebih dahulu atau dimutasikan atau dipindah ke tempat yang tepat. Dan apa sih yang kita takutkan kalau teman kita dipecat? Satu, kehilangan penghasilan. Iya toh? Iya. Pertanyaannya, apakah iya dia terus kehilangan penghasilan, kehidupannya tidak menjadi lebih baik? Belum tentu loh. Ada orang-orang tertentu yang, ya itu kan, yang karena kita ambil keputusan itu, kita menimbangnya, kita menganggap pasti bahwa dia kalau dipecat sengsara. Mungkin tak dia kalau dipecat malah semakin berjaya. Bisa aja. Kalau gitu kita jadi tenang dong ngambil keputusannya. Cerita dan perusahaan maju, dia siapa tahu dipecat ya. Jadi dengan doa kita iringi, doa dia lebih sukses di luar dari sana. Nah ini, jadi untuk mengambil keputusan, nomor satu alternatifnya Anda perbanyak terlebih dahulu, jangan hanya A atau B. Kalau Anda akan bingung. Yang kedua, Anda ceritanya cari data yang valid. Kalau tanyanya salah, sekali lagi jawabannya,
Salah. Kalau jawabannya salah ya emosinya salah ya repot juga kan gitu ya. Jadi jadi Anda tanya yang benar. Misalnya contoh nih. Cari data yang valid. Cari data yang valid ini, data itu ada data eksternal, ada data internal. Apa yang betul paling penting untuk kita? Sedangkan data eksternal, contohnya kalau misalnya ada orang operasi jantung takut sekali. Begitu takut, kenapa? Karena dia hanya menimbang risikonya. Jadi datanya apa yang perlu dicari? Data ini, besar kecil kemungkinan masing-masing tindakan itu apa? Kalau Anda hanya satu sudut doang, satu sudut pandang, untuk operasi itu tetanggaku mati. Anda dapat data sih, betul tetangganya dioperasi mati. Betul kan? Betul. Nah sekarang kita tanya dong sama dokter-dokter yang operasi. Kalau operasi, kan setiap kasus lain-lain. Kasus Anda atau kasus orang tua lain-lain tuh. Sakitnya ini, kalau tidak dioperasi, kemungkinan mati berapa persen? Kan itu tuh. Dibalik gitu ya Pak ya? Iya, kalau operasi kemungkinan mati berapa persen? Harus sama-sama tahu dong. Oh, enggak perlu dioperasi nih. Enggak perlu dioperasi. Enggak dioperasi, enggak mati-mati, enggak. Ini cuma baru penyebatannya baru 30%. Ya sudah, Anda boleh menunda operasinya. Nah, ada tindakan nggak? Jangan tadi alternatifnya jangan cuma operasi dan tidak operasi. Ada nggak alternatif yang lain? Pengobatan yang lain? Ditiup, dipasang ring, atau tindakan apa? Kita tanya sama dokternya, kita bukan ahlinya, tanya yang ahlinya. Nah, ketika para ahli yang ahli ngering, ahli niup, ahli segala macam semua tadi menyerah, pertanyaannya sama dokter yang ahli operasi. Nah, kalau tidak dioperasi kemungkinan mati berapa persen? Saya pernah nanya gitu toh. Jawabannya dokternya gini, 100%. Kurang ajar nih. Lah kalau tidak dioperasi kemudian mati 100%, dokter jangan takut-takutin. Loh, iya kan semua orang mati katanya gitu. Iya. Cuma, oke, saya tanya lagi, kapan matinya? Kalau tidak dioperasi, anytime. Ngomong dengan di sini aja, serangan di depan saya tidak bisa bantu, mati di sini. Karena itu buntu. Belum yang di sini 100% di sini. Oke. Padahal itu dokter spesialis ngering. Jadi dia dokter spesialis yang tidak bakalan mendapat duit kalau dia operasi. Karena dia tidak bisa ngoperasi, dia spesialisnya pasang ring kan gitu ya. Oke. Jadi dokter yang mestinya lebih objektif karena dokter ini ahlinya bukan operasi, dia akan maksa untuk ngering. Tapi kalau karena ngering dapat duit, nah ternyata dia menyarankan operasi. Sekarang kita tanya lagi, kalau operasi kemungkinan matinya berapa persen? Jawabannya sama 100%. Nanti kan orang juga mati, dokter diguyon. Kalau dioperasi mati nggak? No? Belum tentu gitu. Kemungkinan mati berapa persen? 0,0 sekian persen. Sekarang operasi jantung gampang sekali, jauh lebih mudah dari zaman dulu. Nah kemudian kita tanya sama dokternya terlebih dahulu, kalau Anda ingin dapatkan pengobatan yang terbaik, dokter pernah operasi berapa kali? Dokter sudah operasi berapa kali? Lebih dari 1000 kali. Oh ya sudah lah, berarti sudah pengalaman. Tapi ada pertanyaan lagi nanti Pak. Tiba-tiba dia, ya dokter kan juga manusia. Tiba-tiba suatu saat dia operasinya ini. Makanya tetap tanda tangan tuh. Makanya dokter bilang walaupun begini, makanya kita lihat dokternya berapa mantep. Tapi seringkali, mohon maaf gitu ya, kita jadi percobaan. Jadi ketika ada saudara yang sakit begini, saya tanya sama dokternya sederhana. Dokter penyakit ini, dokter sudah nangani sering nggak? Sudah berapa kali? Wah, lebih 50 kali. Saya sudah 30 tahun nangani ini kok enggak masalah. Mama saya mau operasi di Solo. Saya tanya dulu, dokter, mantep. Sudah sering operasi? Sering. Berapa kali? Lebih dari 100 kali. Saya sudah 15 tahun. Ini baik. Lah, walaupun tetap ada risiko, kamu tetap harus tanda tangan risiko. Tetapi sejauh saya memandang, oke lah gitu ya. Nanti sisanya insya Allah. Tapi mantep kan gitu. Betul kan? Tapi kalau ini pernah nggak penyakit seperti ini? Nggak pernah. Waduh. Pingsan Pak langsung. Belum dioperasi udah pingsan. Dokter boleh nggak tanya siapa yang ahlinya di bidang ini? Nah kita baru tanya. Dan kita kolek data dulu, jadi kita tidak sembarangan takut, tidak. Ya wis aku percaya, dokternya kelihatannya ganteng. Ya wis lah, itu normal. Karena tanyanya salah, Anda pakai suka tidak suka doang. Jadi nanganin itu tanya, dokter pernah nggak? Nah ini. Kalau enggak pernah sih, tapi secara teori gini, boleh nggak dokter, karena menurut saya ini risiko, saya cari yang pengalaman, ya boleh dong, hak kita dong. Jangan sungkan ganti dokter. Betul. Dan kalau kita cinta sama dokter tadi, begitu kita pindah dan sembuh, kita update dokter, ternyata diobatin begini-begini doang sembuh dokter. Kita update sama dokternya, kalau dokternya tadi belum berpengalaman. Makanya dokter pun kan tidak boleh langsung praktek, dia harus magang, nempel ke dokternya, harus ada ini. Jadi koas dulu istilahnya. Jadi mereka memang kalau belum berpengalaman nangani sesuatu, dokternya berani, masih ambisi, dicoba. Saya pernah belajar kasih obat, waduh lah, ini nyawa
orang atau dicoba macam-macam. Jadi kalau cari dokter tentu saja kalau saya ngajarin orang cari dokter, saya tanya kalau penyakitnya mulai agak yang aneh-aneh yang tidak umum gitu ya. Dokter pernah nangani nggak? Enggak. Oke, boleh nggak dokter konsul sama ahlinya? Saya mendengarkan. Boleh. Terus, dokter, apakah boleh saya pindah ke tempat ahlinya? Ya tuh. Iya. Ya kecil dulu. Nggak usah sungkan. Jadi kadang orang kalau anaknya sakit apa, terus kemudian kita sendiri emosi sakit, takut, kita sendiri tidak tidur karena nemenin anaknya sakit, kita sendiri secara emosi tidak stabil, ambil keputusannya salah, kepingin sekali cari orang yang bisa dipercaya, akibatnya ya suka tidak suka doang yang berpengaruh, atau tidak suka atau takut doang. Keputusannya tidak bijaksana. Jadi kalau cari dokter sudah berapa kali? Cari datanya dulu, bener-bener gitu ya Pak ya? Dia mantep doang, mantep. Dokter berapa tahun nangan ini? Sudah nangani tidak berkali-kali. Kayak papa saya sakit, saya pindah dokter 3 kali. Dan saya lihat dokternya tidak mantep, tidak begini, ketemu satu mantep, tenang. Ini memang sudah di pinggir, tapi saya berkali-kali berhasil menyelamatkan. Dan saya 35 tahun nangani ini ilmu-ilmu terbaru seperti ini, banyak kok yang berhasil ini. Saya punya data sekian, walaupun ada yang tetap bablas gitu ya, tapi ini sekian yang saya tangani bisa sembuh. Kamu pindahkan, berani dia, saya pindahin sembuh juga, selamat gitu ya. Kalau dokternya bingung, waduh, sama lah bengkel mobil, dokter kalau bingung pindah, kalau enggak untuk uji coba, enggak sembuh. Nah, iya, malah tambah gawat nanti bisa-bisa. Oh, gawat percobaan. Sakit ini kasih ini brain active factor, jadi liar, suntik obat tapi itu sudah dibuat aktif dibiusin lagi kan. Iya, baik. Oke Pak Tung, ini tidak terasa nih kita mesti break lagi nih Pak ya. Nanti baru mulai 1 menit Pak. Iya, baru 1 menit. Oke, nanti kita balik lagi ya. Dan Smart Listener kami akan kembali lagi, silakan 081211 12959. TV Show with Tung Desem Waddingin. Iya, kita kembali lagi dan masih bersama dengan Patung Desem Waringin. Kita masih membahas mengenai teknik menimbang resiko dalam mengambil keputusan yang lebih bijaksana dalam kehidupan. Ya, halo Patung. Yes. Oke, Patung mungkin ada tips cepat nggak sih Pak yang boleh di-sharing juga untuk smart listener saat mereka harus mengambil keputusan yang bijaksana? Jadi nomor 1 buat alternatif yang lebih dari 1. Buat alternatif lebih 1 ya? Ya. Kemudian yang kedua cari data yang valid terlebih dahulu. Datanya ini apa? Termasuk tadi, ini risiko tadi positif atau negatifnya harus ditimbang dua-duanya. Jangan negatif doang. Kalau Anda nimbang negatif doang, Anda takut. Positif doang, optimis. Tapi tidak pernah. Makanya orang bilang, berpikir negatif, jelek itu. Enggak, wajib itu. Untuk supaya waspada gitu ya. Tapi kalau negatif doang Anda tidak menimbang efek positifnya, tidak berani. Positif doang, ngawur. Jadi ingat, efek positif dan negatifnya. Jadi masing-masing alternatif keputusan, Anda cari mana yang positifnya, mana negatifnya. Oke, itu kemudian besar kecil kemungkinan terjadinya. Oke ya. Jadi nomor 1 alternatif, yang kedua cari datanya, termasuk data-data tadi yang mati berapa persen, kalau tidak diplasi mati persen. Jadi kita timbang antara benefit dengan ruginya, itu besar mana, kan gitu tuh. Nah, terus kemudian Anda pilih jadi tujuannya jangka pendek atau jangka panjang tadi. Jadi maksudnya tujuan jangka pendek ini, kalau saya mendapatkan benefit ini, benefitnya jangka pendek atau jangka panjang. Tentu saja cari yang dua-duanya, menang jangka pendek dan jangka panjang ya. Terus kemudian yang ketiga, jadi nomor 1 tadi kan kasih alternatif yang lebih dari 1. Yang kedua cari datanya yang lebih valid supaya kita bisa menimbang dengan fair, dan datanya tolong yang positif dan negatif. Yang ketiga, kita cari spare, jadi selalu kasih spare dari apapun yang kita putuskan. Anda sebetulnya tidak enak kalau ngomong yakin 100%, 2000%. Ngarang.com ini. Jadi please deh kasih spare. Kasih spare. Kalau Anda sudah merasa bahwa ini kebetulan benar absolut, itu biasanya kita sudah tidak membuka pikiran lagi. Nah, jadi hindarkan. Jadi kita tetap buka kemungkinan spare, jadi mau melihat sudut pandang. Karena kita bisa benar. Tapi benar itu ternyata tergantung sudut pandang loh. Iya, beda-beda ya Pak ya. Jadi gedungnya warnanya Pak merah. Yang sebelah sana bilang kuning kok, buta warna apa gimana gitu. Oh ternyata memang warnanya sebelah sana kuning. Jadi dengan sudut pandang masing-masing itu satu kebenaran itu bukan
istilahnya milik sendiri gitu ya. Milik orang lain merah sama kuning bisa-bisa sama-sama benar karena sudut pandangnya di tempat yang masing-masing. Iya, beda-beda gitu ya. Dan berikutnya, kita yang keempat, kita hati-hati terhadap jebakan pola yang lama. Saya ulangi pelan-pelan ya. Nomor satu, kalau Anda mengambil keputusan, cari alternatif. Jadi dengan alternatif tadi, kita tidak terjebak dilema. Kita jadi lebih bijaksana karena pilihannya lebih banyak. Bukan hanya A atau B, tapi A dengan syarat, B dengan syarat, C, D, E, F, G. Nah, itu kemungkinannya. Dan cari yang sama-sama win-win misalnya begitu ya. Terus kemudian yang kedua adalah cari datanya yang valid. Jadi kalau risiko, bukan hanya risiko negatifnya aja, bukan hanya positifnya aja, tapi timbang dua-duanya dan besar kecil kemungkinan terjadinya masing-masing. Gitu ya. Yang ketiga, kita kasih spare bahwa kemungkinan benar dan tidak benarnya ini kita open karena masih ada sudut pandang yang bisa jadi sama-sama benarnya kok. Jadi kebenaran itu bukan hanya milik kita, bisa milik bersama. Katanya beda banget, tapi sama-sama benar gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, hati-hati terhadap pola-pola lama kita. Jadi seringkali kita sudah tidak berpikir lagi, tidak mempertanyakan lagi, karena misalnya orangnya dianggap pinter, ya sudah, berarti dia pinter terus. Itu namanya menggeneralisasi. Karena ada polanya kok. Dulu pinter-pinter, berarti sekarang pasti pinter. Belum tentu. Orang insinyur, wah, TV rusak, ini insinyur, tuh kamu mesti bisa, no. Enggak ada hubungannya, gitu ya. Kata temen, aku asisten dosen, no. Dulu, wah, apakah asisten dosen sekarang kalau genteng bocor kamu bisa betulin, gitu. Lain dulu yang sekarang ya Pak ya? Ya ada orang yang seperti itu, aku ini dokter, tahu nggak? Loh ya, dokternya di bidang apa, gitu ya. Satu. Yang kedua, ilmunya masih valid, enggak, gitu ya. Sudah terbukti, enggak. Nah, belum tentu Anda dokter pun Anda hebat di semua bidang. Bahkan dokter di bidang yang sudah pasti. Misalnya Anda dokter di bidang S3 di bidang misalnya teknik implan. Nah, misalnya kan gitu ya. Implan gigi misalnya gitu. Wah, Anda satu-satunya di Indonesia. Apakah Anda yang pasti paling hebat? Apakah mungkin tidak ada penemuan-penemuan baru yang ditemukan bahkan mungkin bukan dokter yang bisa mengimplan lebih efektif, lebih efisien? Jadi dokter belum tentu paling hebat gitu ya. Jadi situasinya berbeda kondisi. Jadi itu hati-hati terhadap pola yang lama yang seringkali kita menghakimi orang atau membuat keputusan sebelum keputusan diambil. Kok bisa? Ya tadi, ini pasti jahat ya. Ngasih bunga mawar, biar saya tertusuk durinya ya. Jadi daripada seperti itu, gitu ya, kita perhatikan dulu. Jadi hati-hati terhadap pola-pola lama ini belum tentu benar. Jadi semoga 4 jurus ini yang sederhana membuat kita bisa menimbang risiko lebih baik dan ambil keputusan yang lebih bijaksana. Contoh misalnya Anda mau menikah nih, Anda menikah, ya, tentu saja buka alternatif dulu tuh. Jangan belum satu ini, pokoknya ini, kalau tidak ini silakan. Ya diseleksi dulu tuh istilahnya kalau laki gitu ya. 100 teman wanita. 10 teman akrab. Waduh, banyak. 3 TTM. Mantapi mesra. Harus ada juga itu ya. Satu dinikahi gitu, sudah selesai gitu, milih sungguhan gitu. Iya. Jadi dengan demikian kita wawasannya lebih luas lagi. Ya. Dan tidak perlu minder. Ada orang gini, perempuan, Pak, saya tuh tidak bisa hamil. Difonis sama dokter gini-gini penyakitnya belum ketemu. Oke, satu itu. Terus kemudian pasti laki-laki tidak ada yang mau dengan saya. Pertanyaannya, apakah laki-laki semua pasti yakin bisa menghamili? Jangan-jangan jumlahnya sperma tidak cukupkan gitu dah. Jadi tidak masalah. Dan ada nggak yang memang mau menikahi walaupun istrinya ini? Dan kemudian cari alternatif. Bisa nggak Anda punya anak, misalnya bayi tabung? Nggak bisa, aku nggak punya sel telurnya. Enggak, sel telurnya orang lain, spermanya suami. Oh, tanya, oh bisa. Nah, berarti betul bisa hamil toh, gitu ya. Walaupun bayi tabung dan bukan telurnya dia sendiri. Nah, pertanyaannya sama. Apakah laki-laki pasti harus cari yang jelek, yang mau menikahi dia? Enggak loh. Ada yang baik, kaya, juga mau, juga tidak masalah dia. Kan gitu toh. Jadi dengan membuka kepentingan ini, jadi kita tidak menghakimi terlebih dahulu. Jadi kita menjalani hidup bahwa manusia yang laki tadi juga punya kelemahan, mungkin juga. Jadi kita tenang. Satu mungkin punya kelebihan, yang kedua mereka juga punya kelemahan. Saya punya kelemahan dalam hal ini, tapi tidak. Orang yang menikah aja banyak yang istilahnya tidak punya anak, ya sampai hari ini harmonis saja. Iya. Kan gitu toh. Betul. Nah terus kemudian poin pentingnya apa terlebih dahulu?
Jadi maksudnya kalau milih jodoh, saya dulu milih itu nulis dulu 4 halaman. Poin penting dari istri saya supaya enggak jatuh terus cinta gitu, enggak gitu loh. Bangun cinta harusnya Pak ya. Harus bangun cinta dong, cinta dibangun. Jadi 4 halaman jadi nimbangnya, dan setelah nimbangnya sungguh-sungguh. Setelah menikah ya tanggung jawab terhadap pilihannya yang gitu toh. Jangan khawatir kok. Anda milih kayak apapun setelah menikah bisa jadi berbeda gitu. Makanya biasanya biarkan keluar watak aslinya dulu selama jangan buru-buru 2 tahun dulu deh Pak. Tapi ada juga yang dikenalin langsung menikah juga, jangankan kenalin, dijodohkan aja harmonis kok bisa. Betul. Ini ternyata ada logikanya. Di India pernah disurvei, orang yang milih sendiri ternyata kemungkinan cerainya lebih besar daripada yang dijodohkan orang tua. Kok bisa? Yang dijodohkan orang tua itu malam pertama baru melihat istri saya, suaminya juga, wah baru ketemu baru lihat. Itu kan seru tuh. Jadi baru lihat pada waktu malam pertamanya. Iya. Nah, tapi kenapa kok mereka tidak cerai? Mungkin dia satu sudah nurut sama orang tuanya, tapi yang kedua mereka sudah siap. Mau jelek, mau baik, mau buruk, mau hebat, ya saya terima. Kan sudah terima tuh. Tidak punya pengharapan yang berlebih-lebih tuh. Tapi kalau yang pacaran, wah harapannya berbunga-bunga. Wah istriku pasti begini, suamiku pasti begini. Ternyata enggak sesuai. Cerai, ganti lagi. Udah kayak ganti baju ya Pak ya. Kan bahaya kalau gitu. Jadi timbang apa yang penting. Misalnya contohnya, ada yang bilang kaya penting, tulis kaya, poinnya berapa? Apakah mutlak? Kalau mutlak ada apa? Itu mutlak. Mungkin dia punya pengalaman yang menyedihkan, orang tuanya agak miskin segala macam. Tapi pertanyaannya bisa di ini, kayanya dari mana? Lebih detail dong. Kaya dari orang tua atau kaya sendiri? Oh, enggak masalah, kaya dari orang tua juga enggak apa-apa. Ternyata kaya dari orang tua diwarisin, enggak bisa kerja, bangkrut juga. Sama aja. Ganti lagi. Karena dianggap mutlak dan tidak tanggung jawab terhadap kekayaannya kan gitu ya. Nah, tentu saja milih, oke, tingginya, kacamata. Boleh nggak? Semua orang kan punya pilihan masing-masing. Agamanya harus sama atau tidak? Kulitnya? Nah, silakan. Semua kan punya preference. Dan itu poinnya berapa? Maksudnya poinnya itu kreditnya berapa besar? Ini kreditnya berapa besar? Kalau Anda, oke, ini penting nih. Tingkat kepentingannya 1 sampai 10 berapa? Oh, ini 10 nih mutlak. Ya wes, mutlak tulis dong mutlak. Kalau ini tidak terpenuhi, minggir yang lain kan gitu lah. Oh, enggak, ini enggak mutlak. Ya, yang paling penting yang mutlak ini. Misalnya apa? Contohnya, yang mutlak harus lawan jenis. Misalnya kan. Iya, Pak. Ada orang kan, lu ada yang enggak loh. Pokoknya yang penting setia, yang mutlak itu satu jenis juga enggak apa-apa kan, silakan juga. Ya itu kan enggak apa-apa kan, orang preferensinya silakan gitu ya. Tetapi kalau Anda memang ini mutlak ini harus lawan jenis, ya tulis dong itu mutlak. Keturunan mutlak silakan. Ada teman saya yang menikah, itu baru dapat pelajaran ternyata itu parah juga. Ini terus story tapi parah banget gitu ya. Istrinya ternyata satu kena narkoba, yang kedua tak bisa punya anak. Padahal dia pengen banget punya anak. Jadi waktu akhirnya cerai ya oke, waktu dia pacaran dia tekan kontrak sama istrinya. Hamil dulu baru tak nikahi, itu parah banget, itu tidak disarankan. Tapi ya itu bagi dia itu yang mutlak gitu ya. Oke. Itu lucu juga, jadi memang sungguh jadi tekan. Pokoknya aku gini, sorry ngomong, aku sudah wis dulu kejeblos katanya gitu ya. Ya itu bagi dia penting. Tapi ada orang yang tidak masalah, dia tanggung jawab, take responsibility, tidak bisa punya no worry, I will be your side. Wah itu keren banget itu. Itu cintanya so amazing kan gitu ya. Iya. Baik. Oke Pak Tung, ini tidak terasa kita harus break lagi, tapi kita masih punya sesi lagi. Iya Pak. Oke. Dan Smart Listener ini nanti ada SMS juga akan kita bahas di sesi berikutnya. Silakan, kami masih membuka di 08 1211 12 959. TDW Show with Tung Desem Waddington. Iya, kita kembali lagi dan tidak terasa sudah sampai di segmen yang terakhir nih Smart Listener ya, bersama dengan Pak Tung Desem Waddington. Pak, kita boleh ke SMS dulu ya Pak ya? Dengan senang hati. Oke, ini sudah ada yang bertanya bagaimana agar keputusan yang kita buat ini bisa diterima dengan orang yang tidak menyukai kita Pak, dan bagaimana agar cerdas dalam mengambil keputusan gitu. Jadi keputusan kita itu kalau bisa terkait dengan kepentingannya dia dan menguntungkan orang yang walaupun dia tidak menyukai kita,
memang tetap biasanya walaupun baik untuk dia, kalau kita tidak lolos dalam satu yang namanya suka tidak semudah kalau orangnya suka. Itu harus diakui dari depan, kan gitu ya. Jadi ketika kita mau membuat ini, kita jelaskan bahwa itu terkait dengan kepentingannya dia dan menguntungkan dia. Walaupun itu sudut pandang saja. Yeah. Contoh, saya punya prinsip bahwa dokter itu salah satunya, misalnya ya, apapun profesi Anda, belajarlah bisnisnya. Loh, saya dokter, sumpah Socrates itu harus membantu orang, dan saya sudah sejak kuliah dijelaskan sama guru-guru saya, dokter-dokter profesor, bahwa kalau mau kaya jangan jadi dokter. Bukan masalah kaya tidak kaya. Jadi sumpah Socrates itu harus membantu orang lain. Masa saya bisnis? Masa kedokteran saya bisnis kan? Enggak. Jadi dalam hal ini, ketika Anda belajar dokter doang, Anda hanya bisa membantu satu orang di depan Anda. Tetapi ketika Anda belajar bisnisnya, Anda membuat rumah sakit yang istilahnya yang mereka mampu bayar, silakan bayar. Yang tidak mampu, Anda istilahnya bebaskan. Mana yang akan Anda membantu orang lebih baik? Nah, ketika orang ini, bahwa dia nomor satunya adalah membantu orang, ketika dia jauh lebih sukses, lebih kaya, bisa punya rumah sakit banyak dan bisa menggratiskan, kira-kira membantunya lebih banyak mana? Satu orang dokter sendiri, ngobatin sendiri, tak gratisin aja semua, boleh? Atau Anda punya rumah sakit, kira-kira Anda bisa mana yang lebih istilahnya membantu orang banyak? Lebih besar yang rumah sakit ya Pak ya? Jadi belajarlah bisnisnya, makanya saya bilang gitu. Kalau Anda belajar bisnisnya, Anda akan bisa membantu orang banyak. Oh gitu ya, sekarang baru mulai tertarik untuk belajar bisnisnya. Sebelumnya, enggak, aku ngobatin aja. Ya silakan, panggilan orang sendiri-sendiri kok, bebas hak asasi kan gitu ya. Tapi kalau memang terkait dengan tujuannya dia membantu orang lebih banyak, nah kita bisa mengkaitkan dengan kepentingannya dia. Kalau masuk kepentingannya dia, dulu ada anak-anak tidak mau gini, badannya kurus, cungkring, yang tidak ada urusan, mendadak punya kepentingan sekarang. Cintanya ditolak, mulai jatuh cinta ini. Begitu cintanya ditolak, kita cek, nah itu kok yang ngalahkan kamu siapa? Oh, lebih kekar, lebih begini. Oh, berarti penting tidak untuk meningkatkan diri. Terserah kita yang memberi arti gitu ya. Kita mau tertekan atau tertantang untuk jadi lebih baik. Apapun yang terjadi. Kalau kita tertekan, repot. Tertantanglah jadi lebih baik. Tertantang berarti kita harus meningkatkan diri. Mulai terkait. Tadinya makan, tidak mau. Sekarang mau. Ikut fitness, ikut begini karena ada kepentingannya. Kalau tidak ada kepentingannya, untuk apa? Gitu ya. Contoh, anak saya pernah belajar. Untuk apa belajar sejarah? Yang mati biarkan mati, katanya gitu. Sekarang kan belajar orang mati, katanya gitu. Iya betul. Bilang, nak, kamu pengen apa? Oh, pengen jadi businessman. Businessman itu ternyata boleh dikatakan yang namanya sejarah itu hasil keputusan-keputusan orang lain yang akhirnya jadi sukses dan tidak sukses, kita bisa pelajarin di sejarah. Dan bahkan Robert Kiyosaki itu bilang, kalau Anda pengen sukses, belajarlah sejarah. Karena sejarah berulang, katanya gitu. Salah satu contoh, dalam manusia hidup itu, sekali hidup kalau dia sampai umur 70 tahun, itu akan mengalami 2 resesi dan 1 depresi, katanya. Sejarah berulang. Tapi ada juga orang tuh, lihat, orang-orang yang menjadi sukses karena resesi ataupun depresi. Jadi, sungguh-sungguh, kalau tidak terkait dengan kepentingannya, ya orang tidak mau belajar. Begitu dia terkait dengan kepentingannya, mendadak dia belajar. Dan kadang anak saya tahu, saya kasih tahu, nah nilai di sekolah itu tidak ada hubungannya dengan kemampuan bisnis, kecuali matematika, gitu ya, kecuali bahasa dan yang lain tidak ada. Tapi sekolah cuma sekali, kenapa tidak kita sekolah dengan dahsyat juga? Jadi kan sekolah cuma sekali, kita sekolah dengan dahsyat. Sedangkan di luar kita belajar hal yang penting mendadak terkait dengan aku cuma sekolah sekali, kenapa aku lu sekalian aja deh. Nah, ketika sudah terkait dengan satu prinsip pribadinya dia, tapi tentu saja kalau pertanyaannya suka tidak disukai, ya harus disukai, itu ya sangat lebih mudah. Baik. Ini yang masih mau belajar terus, gitu ya. Jadi kita timbang alternatif. Silakan, Anda boleh ikut seminar yang mahal, boleh juga. Seminar amal saya boleh. Nah, ini baru mau ngasih seminar amal nih. Jadi saya jarang-jarang ngasih CSR seperti ini, karena saya dulu punya satu keyakinan sampai hari juga sama. Tapi tidak apa-apa, kali ini saya buka untuk CSR, begitu ya. Saya dulu punya keyakinan bahwa orang itu kalau tidak bayar, itu seringkali nyepelekan, gitu ya. Tapi kali ini saya buka deh, jadi kesempatan untuk Anda boleh bayar, boleh tidak bayar, ikut seminar saya.
Jadi financial revolution, bagaimana punya peternakan duit. Kita belajar dari orang yang sudah pernah ngalami, itu kan paling enak toh. Iya. Sudah punya peternakan duit. Terus kemudian bagaimana mulai usaha tanpa modal malah dapat duit. Dari orang-orang yang sudah pengalaman kan, kita sudah mengalami. Jadi kita belajar dari orang yang sudah mengalami, itu akan mempermudah hidup kita. Kalau Anda mengalami tekanan-tekanan keuangan, cara yang terbaik cari orang yang sudah berhasil di bidang itu, kita belajar. Anda bingung ngambil keputusan, cari orang yang sudah pernah ambil keputusan di bidang itu. Wih, saran-sarannya hebat sekali. Karena Anda mengalami sakit apa yang aneh, cari ada nggak orang yang pernah mengalami sakit yang sama anehnya, yang sembuh. Kan gitu loh. Nah itu mendadak kita belajar lebih mantap. Nah di Financial Revolution selama 2000, jam 9 pagi sampai jam 9 malam, tanggal 30-31 Agustus ini di Jakarta. Jadi hari Sabtu dan Minggu di gedung BPPT di MH Tamrin. Anda akan belajar bagaimana punya peternakan uang, bagaimana mulai usaha tanpa duit malah dapat duit, melakukan financial ronsen seperti kita, bagaimana dapat massive income, bagaimana orang kaya dalam waktu yang sama jual bakso, sama-sama jadi notaris, sama-sama jadi dokter, sama-sama jadi pembicara, sama-sama jualan buku dalam waktu yang sama. Yang satu bisa jauh lebih kaya dibanding yang lain. Apa sih rahasianya? Kan itu toh. Bagaimana berkenalan dan bergaul bisa demikian sehingga bisa kerjasama dengan orang-orang yang jauh lebih hebat dibanding kita, jadi lebih mudah nasibnya. Terus bagaimana menentukan bidang usaha yang harus kita kerjakan. Nah ini kan, jadi bagaimana betul-betul istilahnya sehat secara keuangan itu seperti apa gitu ya. Terus tentang saham seperti apa, tentang internet seperti apa gitu. Jadi ternyata banyak yang bisa kita pelajari dalam kehidupan ini untuk keluar dari kehidupan kita yang biasa-biasa saja. Dari satu sudut keuangan. Nah, kalau Anda ceritanya ini gratis, saya gratiskan. Anda gratis boleh daftar bertiga. Itu betul-betul gratis. Dan Anda tinggal ketik, ini namanya paket merdeka gitu ya. Paket merdeka ini the last day, setelah ini kita harus bayar gitu ya. Jadi Anda daftar sekarang juga. Terbatas tuh 150 pertama, karena 150 itu sudah 450 orang. Boleh bertiga. Anda gratis, caranya gimana? Anda ketik FR Jakarta. Kemudian nama Anda, kalau sudah bertiga tulis bertiga, kalau belum nanti 2 nyusul silakan. FR Jakarta nama terus kelas paket merdeka tadi kan, merdeka. Anda kirim SMS kemana? Kirim ke nomor telepon ini 08111 081-nya 3 kali 63873. Saya ulangi pelan-pelan 08111 081-nya 3 kali 63873. Oke. Nah, jadi di 081 3 kali 111 63873 63 terus kemudian 873, masukkan handphone Anda sekarang juga. Anda juga bisa daftar kelas platinum. Kelas platinum Anda dapat 7 CD audio Financial Revolution, dapat 5 CD Happiness Revolution, 3 DVD How to Break Income and Design Your Life to the Top, total 15 CD dan DVD itu harganya aja 3,5 juta. Anda cukup bayar 927.000. Dan untuk 20 orang yang pertama daftar Anda hari ini dan Anda transfer, Anda boleh datang bertiga dan dapat makan sekali. Dalam 2 hari dapat makan sekali. Jadi seluruhnya itu ya wes langsung bayar makannya aja sama bayar DVD-nya. Jadi seminarnya boleh dikata gratis. Baik. Jadi caranya gimana? Anda ketik FR Jakarta, kemudian nama, ketik platinum, SMS ke 08111 081-nya 3 kali 63873. Saya ulang pelan-pelan ya, 08111 081-nya 3 kali 63873. Baik, oke. Baik, Pak Tung, terima kasih banyak nih Pak, selalu setia bersama dengan kita ya Pak di tiap Kamis sore ini. Dan tidak terasa kita sudah harus berpisah Pak, tapi kita akan ketemu lagi minggu depan pastinya Pak ya. Senang hati. Oke, terima kasih juga nih Smart Listener, dan tentunya saya masih akan menemani Anda dalam Extraordinary Business pada pukul 18. Saya Belina Utasoid. Dan Tung Desem Waringin. Kami berdua mengucapkan salam dahsyat. That was Tay Day Way Show with Tung Desem Waringin. Brought to you by Smart FM Network. Smart FM. Terima kasih untuk menyimak sajian MDW Pro Radio. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment.